Tukang pasukan TNI Angkatan Laut tembaki kapal cepat Malaysia. Peristiwa menegangkan terjadi di wilayah Sepancang, Kalimantan Utara. Sebuah kapal cepat jadi sasaran tembak pasukan gabungan pos TNI Angkatan Laut atau POSAL, Sepancang dan tim SFQR Second Fleet Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nunukan. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari situs resmi TNI Angkatan Laut, pasukan gabungan POSAL Sepancang dan tim SFQR Lanal Nunukan berhadapan dengan bandar narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba asal Malaysia Minggu 18 Juli 2021 lalu. Menurut keterangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Dan Lanal Nunukan, Letkol Laut P. Nonot Eko Febrianto, pihaknya menerima informasi bahwa akan ada penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu. Mendengar kabar tersebut, Dan Lanal Nunukan langsung mengerahkan tim SFQR untuk bergerak. Tim dibagi menjadi dua untuk memantau wilayah laut dan darat. Tim darat langsung menyisir pesisir wilayah Nunukan, sementara tim laut melakukan patroli di perairan Nunukan dan sebatik. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Maijen TNI Muhammad Nur Rahman melepas keberangkatan 450 prajurit Yonif Mekanis 643 Wanra Sakti sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan atau Satgas Pamtas dalam menjaga pertahanan di wilayah perbatasan Republik Indonesia, Malaysia di bagian barat Provinsi Kalimantan Barat. Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643 WNS yang dikomandoi Letkol Inf Hendro Wicaksono akan melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI Malaysia di sektor barat perbatasan Kalbar selama 9 bulan ke depannya menggantikan Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas, kata Muhammad Nur Rahman di Pontianak Selasa 18 Mei 2021. Dia menjelaskan, sebagai patriot dan bayangkari negara, tugas operasi merupakan tuntutan tugas di atas segala-galanya demi tetap tegaknya kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 bahwa tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI. Menurut Pangdam, bagi prajurit yang pernah melaksanakan tugas operasi, penugasan kali ini akan memberikan tambahan bekal pengalaman serta hal-hal baru yang belum pernah dialami pada penugasan sebelumnya. Sedangkan bagi prajurit yang belum pernah melaksanakan tugas operasi, penugasan ini akan menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga untuk menunjang karir sebagai prajurit. Untuk itu, kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas ini, Pangdam 12 TPR mengharapkan agar membulatkan tekad dan komitmen terkait dengan tugas-tugas yang akan dihadapi, sehingga secara fisik maupun mental akan terkonsentrasi sepenuhnya dalam melaksanakan tugas operasi. Yakinlah bahwa latihan dan pembekalan yang sudah dilaksanakan tidak akan pernah sia-sia dan diharapkan dapat membuahkan hasil yang optimal, baik bagi prajurit sendiri maupun bagi kemampuan satuan saat melaksanakan tugas di lapangan, ujarnya. Pangdam juga berpesan bahwa lingkungan tugas yang akan dihadapi prajurit nanti tidak sama dengan yang ditempati sekarang. Untuk itu, kepada seluruh personel agar segera mengenali dan menghormati adat istiadat masyarakat daerah setempat, sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan dengan solusi yang tepat dan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Laksanakan tugas ini sebaik-baiknya, jaga keamanan baik personel maupun material yang kalian bawa, serta tunjukkan bahwa kalian adalah tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang profesional. Selamat jalan dan selamat bertugas, katanya. Tepat hari ini, Jumat 16 April 2021, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus berulang tahun yang ke-69. Segudang prestasi dan keberhasilan diraih satuan elit TNI AD ini dalam berbagai operasi penugasan. Salah satunya dalam operasi Dwi Kora di pedalaman Kalimantan di era awal tahun 60-an, di mana pasukan Korps Baret Merah yang kala itu masih bernama RPKAD berhasil memukul mundur prajurit Gurkha yang merupakan pasukan bayaran dari Nepal dari pedalaman Kalimantan hingga keluar ke perbatasan Malaysia. Asisten Intel Kodam 14 Hasanuddin Kolonel Inf Muhammad Aidi membenarkan adanya kisah heroik mengenai pertempuran pasukan RPKAD dengan prajurit Gurkha yang terkenal sadis di lokasi dekat Taman Nasional Betung Kerihun atau TNBK. Ya, saya sempat membaca literatur di Museum Gurkha di Inggris soal pertempuran antara pasukan Korps Baret Merah atau RPKAD dengan pasukan Gurkha yang merupakan tentara bayaran asal Nepal di sekitar Betung Kerihun tersebut, kata mantan asisten Intel Kopassus ini. Menurut MAD,
Dia yang dulu sempat menjabat sebagai Komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Solo, juga ikut dalam ekspedisi Katulistiwa beberapa tahun lalu. Waktu itu saya berpangkat Letkol dan menjabat Danyon 21 dan ikut dalam ekspedisi Katulistiwa di pedalaman Kalbar, sempat mendengar kisah-kisah heroik dari para tokoh Dayak Iban tentang keberhasilan pasukan RPKAD memukul mundur pasukan Gurkha ke perbatasan Malaysia. Pak LB Mardani, mantan Panglima ABRI, memang dulu sempat diterjunkan di perbatasan Malaysia, kata MID kepada Sindonews Jumat malam 20 Maret 2021. MID mengatakan waktu tahu dirinya merupakan salah satu anggota pasukan Baret Merah Kopassus, sejumlah ketua adik Dayak Iban langsung menceritakan kisah-kisah heroik mengenai pasukan RPKAD yang kala itu dapat membuat pasukan Gurkha lari tunggang langgang. Karena ada daripada tetua adat yang saat itu masih belia ikut terjun membantu pasukan Baret Merah dalam mencari jejak dan memandu pasukan memasuki perbatasan Malaysia, timpal mantan Kapendam 17 Cendrawasih ini. Menurut para tetua Dayak Iban, pasukan Gurkha yang terkenal itu sempat terkejut dengan serangan pasukan dengan memakai Baret Merah yang tiba-tiba muncul dari semak-semak dan dari rimbunan pepohonan. Padahal saat konfrontasi dengan Malaysia, memang pasukan Gurkha dikerahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, jumlahnya tidak sebanding dengan pasukan Korps Baret Merah yang diterjunkan ke sana. Namun karena dibantu warga suku Dayak Iban dan Panglima Burung, pasukan Gurkha dapat diusir hingga kembali ke Malaysia, katanya. Jejak bekas pertempuran antara pasukan RPKAD dengan Gurkha hingga kini masih bisa ditemui, salah satunya adalah bekas helipad di Bukit Paraku atau Parako. Bekas helipad ini berada persis di salah satu puncak bukit di tepi aliran Sungai Teklan. Namun pada bagian atas bukit itu kini sudah tertutup rapat tanaman jenis paku-pakuan ini. Tak sulit mendakinya, hanya butuh waktu sekitar 15 menit mencapai puncaknya. Dulunya menjadi tempat pendaratan sekaligus markas pasukan Parako. Tak mengherankan jika sejumlah masyarakat di kawasan ini kerap menemukan senjata, bahkan mortir yang tertimbun tanah menjadi ranjau di dalam hutan hingga dasar sungai. Kadang malam hari tiba-tiba masyarakat mendengar suara dentuman seperti bom. Setelah dicari tahu, ternyata suara ranjau yang tak sengaja diinjak babi hutan. Kata Kupron, salah satu warga Dayak Iban yang dalam satu kesempatan menemani wartawan Sindonews Henry Irawan menjelajah kawasan TNBK. Bukit Parako atau Paraku, demikian masyarakat dan petugas TNBK menamai bukit penuh nilai historis ini rencananya akan dijadikan salah satu destinasi wisata minat khusus yang bisa dikunjungi pelancong. Selain itu, dari berbagai keterangan dan literatur yang ditemukan Sindonews, juga disebutkan adanya pertempuran antara pasukan elit Korps Baret Merah ini dan dengan pasukan Special Air Service atau SAS di Desa Mapu, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Dalam pertempuran tersebut, pasukan RPKAD mampu menewaskan personel SAS saat menyerbu pos pasukan Inggris tersebut di Mapu. Pertempuran ini tentunya menambah kisah heroik pasukan Korps Baret Merah di medan operasi Dwi Kora dalam konfrontasi dengan Malaysia. Tak salah jika Presiden Soekarno memilih warna merah darah untuk baret pasukan komando ini karena memang terbukti kehandalannya.